Oh, mungkin nanti diperbaiki Bu, dulu. Oke. Eh, Baik. Nah, itulah tadi jawaban. Saya kembalikan dulu ke Pak Suparman karena tadi sepertinya semangatnya pemateri ini untuk menjawab. Akhirnya saya juga tidak perhatikan. Nah, Pak Suparman tadi dari jawabannya bahwasanya ketika kita berbicara keadilan itu eh, Nabi senantiasa menjadi penegak keadilan. Salah satunya adalah ketika peperangan itu bagaimana dia bisa mendengar aspirasi para pasukannya ketika berperang. Nah, mungkin bagaimana jawaban dari pemateri tadi? Mana Pak? Pak Suparman? Pak Suparman. Apakah ada tanggapan dari jawaban pemakala tadi? Oh, rekepang. Oh, ya. Nah, izin Kak, maaf Kak, baru dari kamar mandi. Oh, siap. Oke, terkait dengan jawaban apa yang disampaikan tadi, menurut saya sudah cukup sih Kak. Oh, iya. Makasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau memberikan statementnya atau menambahkan mungkin? Cukup Ya, ya? Oh, apa? Pak Rudi. Boleh? Iya, silahkan Pak Oke, Rudi. baik ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, eh, mengenai prinsip, saya menyoroti ya di dalam yang dipaparkan oleh eh, Muhammad Yasin ya, tentang kepemimpinan ini, yaitu di prinsip kepemimpinan ya. Tadi disampaikan bahwa prinsipnya itu salah satunya amanah, kemudian adil, dan taat, musyawarah gitu ya. Dan ini se- eh, belum saya melihat ya dengan kondisi Indonesia saat ini itu, belumlah tergambar dengan baik gitu lah. Mungkin kita ketika Al-Quran, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Pancasila disatukan dalam satu syarat untuk menjadi pemimpin. Di situ tentu kita sangatlah miris ya melihat kondisi Indonesia saat ini. Nah, jadi bagaimana kita melihat ya eh, apalagi untuk bermusyawarah gitu ya. Jadi di antara partai saja, di dalam partai saja itu sudah lempar-lempar kursi, sudah banyak dan juga ada pengambilan keputusan yang tidak dimusyawarahkan, yang hanya untuk para elit dan sebagainya gitu. Itu saya melihat ketika kita renungi ya di dalam syarat menjadi seorang pemimpin itu adalah sangat berat. Bahkan ya eh, kita terlalu berlindung gitu ya di balik tadi ya ayat-ayat suci Al-Quran, dan itu tidaklah menjadi efek takut gitu. Jadi yang ada yang saya lihat saat ini yang sangatlah miris. Tetapi kita itu tadi karena kita ini selagi hidup, memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia sebagai khalifah, dan kita ya 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 harus itu menjalankan kodrat itu gitu ya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita pantas gitu untuk memimpin, dan apalagi ya kita tahu politik saat di Indonesia sangatlah tidak sehat, dan bahkan ya ada satu stigma negatif ya ketika Ustadz masuk ke arena politik itu di dianggap itu tidaklah benar gitu, tidak sebab akan terkontaminasi gitu karena suara suara yang tidak apa mungkin skop kecil, jadi akan memiliki suara yang tidak bulat dan berbeda, dan bahkan ya ada yang sudah eh, masuk ke dalam arena itu ya keluar gitu, keluar dan memilih keluar karena memang ya tidak tadi ternyata tidaklah bisa mengubah 500 orang lebih di dalam itu ya, dan
dan betul-betul dipertaruhkan gitu ke kepemimpinan kita yang bersih, yang benar-benar sesuai Al-Quran tadi. Nah, eh, dapatkah mungkin Pak saudara kita ya Muhammad Yasin untuk ya, menggambarkan ya dalam apa yang saya sampaikan tadi, eh, bagaimana satu mungkin pemaparan sebuah syarat itu menjadi pemimpin ketika kita melihat dengan kondisi pemimpin Indonesia saat ini. Terima kasih. Itulah. Iya. Nah, jadi tadi Pak Rudi menanggapi jawaban atas pertanyaannya Bu Dahlia yang berkaitan tentang bagaimana kepemimpinan kesesuaian kepemimpinan saat ini dan menurut logika berpikirnya Pak Rudi ya bahwa kepemimpinan saat ini tidak tercerminkan dengan konsep Islami karena apa? Misalkan ketika lempar-lempar kursi lah, kemudian tidur mungkin ketika sedang sidang bermusyawarah. Nah, bagaimana tanggapannya Pak Yasin? Termasuk juga bagaimana sebenarnya syarat untuk eh, memilih pemimpin. Eh, Mungkin seperti itu Pak Yasin ya. Saya serahkan ke Pak Yasin. Saya ingin menjawab pertanyaan Pak Rudi. Itu prinsip kepemimpinan dalam Islam mencakup amanah. Seperti saya bilang tadi, amanah, adil, musyawarah, tanggung jawab, dan keteladanan. Sebagaimana dijelaskan Al-Quran, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 tadi. Nah, nilai ini sejalan dengan Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 2 yang juga disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, sistem kepemimpinan Indonesia dibangun atas dasar musyawarah dan tanggung jawab sosial yang sangat sesuai dengan ajaran Al-Quran. Namun dalam pelaksanaannya, nilai-nilai itu belum sepenuhnya tercermin. Banyak praktik politik masih diwarnai kepentingan pribadi, korupsi, dan kurangnya keadilan sosial. Contohnya kasus penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang dalam pemilu yang merusak nilai amanah dan keadilan. Walaupun sistem demokrasi Indonesia sebenarnya sudah mencerminkan prinsip musyawarah, sebagaimana diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menerapkan moralitas dan integritas pemimpin yang sering kali lemah. Salah satu contoh aturan kepemimpinan yang sesuai antara Al-Quran dan Pancasila adalah sistem pemilihan umum atau pemilu. Dalam Islam, pemimpin dipilih berdasarkan musyawarah dan kepercayaan rakyat atau syura. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW saat pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah melalui musyawarah kaum muhajirin dan ansor. Dalam konteks Indonesia, pemilu juga merupakan bentuk musyawarah besar rakyat untuk memilih pemimpin yang beramanah dan adil. Nah, tentang stigma negatif terhadap tadi ada pembahasan terhadap ustadz atau ulama yang masuk di dalam dunia politik. Itu sebenarnya tidak benar secara prinsip Islam. Politik dalam Islam adalah bagian dari pengaturan urusan umat atau siasah yang bertujuan menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Nah, Rasulullah SAW sendiri adalah pemimpin politik dan spiritual sekaligus. Maka jika seorang ustadz atau tokoh agama masuk ke dunia politik dengan niat menegakkan nilai Islam, keadilan dan moral politik, itu justru mulia dan diperlukan. Yang salah bukan agamanya, tetapi niat dan perilaku politik yang menyimpang. Jadi sistem kepemimpinan Indonesia secara prinsip sudah dijalankan dengan Al-Quran dan Pancasila. Namun pelaksanaannya masih perlu diperbaiki melalui moralitas, integritas, dan keberanian pemimpin untuk menegakkan kebenaran sebagaimana teladan Rasulullah SAW. Itu sedikit jawaban dari saya, Budi. Ya, karena kita juga ini terbatasi waktu dan ada kesempatan untuk dosen pengampu Pak Dr. Irham untuk memberikan pencerahan. Sekiranya dari diskusi kita hari ini, sebelum saya serahkan ke Bapak, ke Ustadz, bahwa pada dasarnya
sebagaimana tercermin dari penjelasan dan jawaban-jawaban yang diberikan Pak Yasin, ketika kita berbicara tentang kepemimpinan dari segi sistem sebenarnya sudah berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam. Namun yang perlu menjadi pertimbangan dan catatan besar untuk kita semua terkait kepemimpinan adalah yang pertama tentu adalah kesadaran sendiri bagaimana terutama dalam memilih dan dipilih. Nah, jadi ketika kita mau jadi pemimpin, ya kita harus tahu apa kapabilitas kita sebagai pemimpin. Dan ketika kita memilih, kita lihat bagaimana orang yang akan kita pilih untuk memimpin, misalnya negara kita. Juga yang paling penting dalam sebuah kepemimpinan adalah mendengarkan aspirasi, karena banyak tingkah-tingkah aneh yang terjadi seperti yang diutarakan tadi Pak Rudi itu karena sebab akibat tidak didengarkan apa yang menjadi masalah-masalah yang sebenarnya adalah tanggung jawab kita sebagai wakil-wakil rakyat, sebagai pemimpin. Ya mungkin itu dari saya, kurangnya banyak. Mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Bapak Dokter Muhammad Irham. Sebelumnya itu coba ada closing statement dari pemakalah. Closing statement, silakan. Silakan ada Pak closing Yasin. statement Pak Yasin sebelum kita buka. Silakan. Ada kendala, ada mungkin hambatan, ada saran, ada masukan, ada masalah, atau ada yang mau disampaikan. Closing statement silakan beberapa menit. Tafadhal. Untuk kekurangan ayat-ayat yang perlu dinampilkan itu akan diperbaiki Pak Dokter. Dan untuk tidak inti dari penjelasan dari paparan saya itu di dalam perspektif tafsir tematik, kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab moral. Nah, Al-Quran menekankan bahwa pemimpin bukan sekedar penguasa, tetapi menjaga hak dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tercermin dalam surah An-Nisa tadi, yang sudah saya jelaskan, yang memerintahkan agar setiap amanah masyarakat kepada yang berhak dan keputusan itu dari saya, Pak Dokter. Mohon izin. Itu mengajak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Gimana suara saya kedengaran? Kita teskan. Halo, gimana suara saya? Terdengar, terdengar, terdengar. Terdengar Ustaz. Agak kecil, Ustaz. Oh, kecil ya? Ya, udah. Oke. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bi hadihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, salawat dan salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayo makan. Sebelum kita saya ingin tanya dulu tadi sebagaimana juga Ibu Dahlia ya. Itu bagaimana item-item ya, item-item kepemimpinan yang dibahas dalam Al-Quran ya, item-itemnya bagaimana. Misalkan Ustaz Yasin ya, Ustaz Yasin ya, itemnya kata imam, kata khalifah atau kata apa begitu ya. Coba Ustaz Yasin bagaimana cara cara
Carata, carata mengkaji ini saja. Ataukah sudah ada artikelnya, kemudian tinggal diolah, atau kita mulai dari awal melacak dan seterusnya. Coba saja sih, sampaikan dulu kepada teman-temannya. Karena pasti saja ini dicontoh ini. Awal itu dicontoh ya. Nah, benar tidaknya nanti dicontohi nanti oleh teman-teman. Nah, silakan Pak Yasin. Gimana Pak Yasin? Ya, Pak. Ya, silakan. Hmm. Nah, Bagaimana cara tak? Tanya dulu teman-teman, tak, bagaimana cara tak meneliti nih? Sebagai nah, contoh pertama. oh, itu caranya tuh saya mencari artikelnya dulu, Pak Dokter. Kemudian ayat Itu Al-Quran, kan. Terus, terus. dan dianalisis, kemudian dialokasikan dengan realita. Nah, Oke, oke, oke. Oke, itu langkah pertama yang kemarin mungkin belum sempat dilakukan. Mungkin ya kita bisa maklumi juga ya, karena mungkin pemakalan pertama dan hal yang baru ya, hal baru. Jadi saya minta nanti makalah ke depannya dan juga bagi bahan revisi untuk ini. Jadi langkah pertama setelah memiliki tema ya harus dulu menentukan item jadi ahli bahasa dulu, ahli bahasa, pemimpin. Ahli bahasa menjadi apa? Imam, khalifah, dan seterusnya. Oke. Kemudian setelah ahli bahasa, cari ayatnya. Dari ayat itu baru dijelaskan. Bagaimana cara penjelasannya? Jadi metode itu, metode tematik ini cara awal, ya prosedur namanya. Langkah-langkah tahapannya apa? Mencari ayat sampai dikumpulkan. Anggaplah ayat tentang kepemimpinan ada 10. Ya, bagaimana cara membahasnya? Terjawab tadi dari pertanyaan dari Ustaz Hairul Amri bahwa caranya bisa saya menggunakan pendekatan tafsir maqasidi. Ya, maqasid syariah itu ya al-usulul khamsah itu ya menjaga harta dan seterusnya itu kita gunakan sebagai metode bagian dari metode atau yang biasa disebut dengan pendekatan. Jadi hubungannya begini, tafsir tematik sebagai metode, pendekatannya bisa menggunakan pendekatan tafsir maqasidi. Ya, apalagi ini 100% dari syariah hukum Islam bisa menggunakan tafsir maqasidi. Pendekatannya satu, boleh lebih. Kalau makalah, oke lah. Kalau satu atau dua, enggak apa-apa. Tapi kalau biasa, kalau disertasi di kampus kita, kalau dua pendekatan namanya pendekatan inter, ya inter. Oke, tapi kalau interdisipliner. Tapi kalau pendekatannya tiga atau bahkan lebih, biasa kita sebut pendekatan multidisipliner. Nah, biasanya kalau disertasi bukan hanya sekedar inter. Biasa inter itu sekedar skripsi lah, ya. Satu atau dua pendekatan. Karena berhubung disertasi itu minimal 200 halaman, maka membutuhkan banyak-banyak pendekatan, teori, referensi, dan analisis bagi Anda. Maka biasanya itu kalau disertasi multidisipliner, tiga pendekatan. Kalau kita makalah bolehlah satu dua pendekatan, enggak apa-apa. Ya. Misalkan Anda pilih tafsir Maqasidi, berarti ayat-ayat yang Anda kumpulkan tentang etos kerja, ya, tentang kemiskinan, tentang musyawarah, tentang apapun itu sudah Anda patok berapa angkanya, berapa jumlah ayatnya, maka metode tafsir Maqasidi adalah ya seakan-akan Anda melihat dari aspek seperti bidang keilmuan Anda, hukumlah secara umum ya. Ya, mirip-mirip dengan tafsir ahkam ya. Tafsir-tafsir hukum boleh. Boleh juga Anda bisa mendekati dengan pendekatan misalkan tafsir semantik ya. Tafsir semantik boleh atau menggunakan dengan bahasa boleh, ya kan, menggunakan pendekatan yang lain boleh dan seterusnya. Apa dimaksud pendekatan? Saya berikan contoh. Ustaz Hairul ini punya songkok warna hitam. Kalau saya menggunakan pendekatan itu biasa pakai kacamata ilmu ya. Kalau bidang disertasi ya kacamata ilmu.
Kalau saya menggunakan bidang ilmu ekonomi, saya pasti berpikir di mana beli songko hitam Ustaz Khairul Amri, kemudian saya di mana bagus jual supaya laba keuntungan saya sebanyak-banyaknya. Itu kan pendekatan apa? Ilmu ekonomi. Kalau kita pendekatan ilmu politik bagaimana? Saya mau kampanye nih. Saya gunakan bagi-bagi songko hitam di pesantren. Pesantrennya Ustaz Amri di Sidrap. Iya kan? Supaya daya tarik. Ya kan? Kalau anak-anak saya kasih permen. Tapi karena semua santri ustaz, ya saya kasih songkok dengan surban. Supaya pilih saya. Politik. Politik. Ya kan? Jadi begitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau pendekatan agama, paling-paling kita lihat bagaimana cara cara pakai songkoknya. Ya kan? Bernajis atau tidak, sudah dicuci atau tidak, bau atau tidak. Ya kan? Pendekatan ilmu fikihnya, toharonya bagaimana. Ya kan? Dan seterusnya. Ah, begitu. Begitu. Ya. Jadi pendekatan. Jadi bisa Anda lengkapi di dalam tulisannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, tafsir Maqasidhi boleh atau menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain itu kami bebaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa Ustaz? Dibebaskan. Kenapa tidak kita ditentukan saja supaya terarah atau satu satu corak? Tunggu. Kalau saya mengajar di S1, mungkin saya bisa kata begitu. Untuk terarahnya, kita pakai metode ini saja ya, pendekatan ini saja ya. Satu. Tapi karena berhubung bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah calon mujtahid, ya kan? Calon expert, calon narasumber nanti ke depannya, minimal 3 tahun akan datang, insya Allah. Oke, makanya Anda belajar dari sekarang untuk mengeksplorasi analisis diri Anda. Sebenarnya Sosya Asing ini sangat pintar ini. Saya lihat cara bicaranya, cara jawabnya dan sebagainya ya. Sisa, jangan 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 dulu langsung buat artikel. Saya makanya saya butuh kemarin turnitingnya. Turniting itu membutuhkan bahwa eh, makalah yang ditulis atau artikel yang Anda tulis ini itu tidak sekedar mengutip copy paste. Jadi baru diubah sedikit sampulnya apanya dan seterusnya tidak. Kalau begini pasti turnitingnya tinggi sekali, tinggi sekali ya. Dan memang saya sudah memang curiga ya dari awal ketika kemarin saya baca artikel tak ya mulai baru 1 halaman 2 halaman kami perhatikan, memang sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji hal tersebut ya. Dan betul-betul mungkin belum sempat digunakan langkah-langkah prosedur dari tafsir tematik yang kita bahas kemarin ya. Itu dulu. Ustaz Yasin, ada yang ingin disampaikan sebelum kita lanjut satu poin pertama. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Dahlia. Sudah cukup Pak Yasin atau ada yang mau disampaikan? Ah, ah, ah. Halo, sudah cukup? Atau yang lain ada yang ingin menanggapi? Cukup? Oke, kita oke, selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Kalau eh, Bapak dan Ibu semua yang ingin nanti membuat tulisan dalam bentuk artikel, ya, artikel seperti yang dilakukan oleh Ustaz Yasin hari ini, ya, oke. Biasanya masalahnya tidak tidak banyak seperti yang dilakukan oleh Pak Yasin hari ini. Karena tiga saya lihat rumusan masalahnya ya. Ya, jarang-jarang itu saya dapat artikel dalam bentuk rumusan masalah. Jadi saya lihat ini tulisan Pak Yasin mau dikatakan artikel tidak sempurna, makalah lainnya bentuknya jadi gaduh-gaduh kuliah. Ya, saya belum pernah lihat ada artikel di jurnal, ada poin B rumusan masalah. Biasanya itu setelah pendahuluan metodologi. Ya. Ya. Kenapa begitu? Kenapa beda? Makalah disertasi ada rumusan masalahnya, artikel tidak ada rumusan masalahnya. Jawabannya simpel. Artikel itu fokusnya cuma satu. Cuma satu. Jadi tujuannya itulah, satu itu yang menjadi rumusan masalahnya. Beda kalau makalah atau disertasi memiliki beberapa rumusan masalah. Ya kan? Makanya, makanya ya
kalau misalkan Ustaz Yasin mau mengembangkan judul ini dan mau mengembangkan 3 rumusan masalah ini, maka yang pertama, satu rumusan masalah bisa menjadi satu artikel, Pak Yasin. Ya, coba lihat, bagus sekali semua itu rumusan masalah tak? Bagus sekali. Anu jadi itu rumusan masalah tak sudah istilahnya 95% itu sudah bagus. Ya, bisa ditampilkan rumusan masalah tak, Pak Yasin? Bagus itu. Nah, cuma cuma rumusan masalah pertama itu satu artikel. Rumusan masalah kedua lebih-lebih dan lebih-lebih lagi rumusan masalah ketiga. Mana Ustaz Yasin? Coba ditampilkan rumusan masalahnya. Bisa share Ustaz Yasin? Ada di halaman. Cuma kalau tidak salah juga tidak ada halamannya ya. Iya, tidak ada halamannya. Mungkin lupa Ustaz Yasin ini buat halaman. Nah, bagaimana Ustaz Yasin? Coba tampilkan rumusan masalahnya. Tidak ada ya. Tidak ada anunya ya. Coba bisa tampilkan rumusan masalah tak Ustaz Yasin? Eh, apa nama sama? Halo, bagaimana saya sing? Mau apa kerja ringan? Udah kelihatan Pak Dokter? Ya, coba saya lihat ulang. Tadi, ya, oke. Tadi rumah sama masalahnya kan? Ah, ini rumah sama masalah tak? Ini rumah sama masalah tak yang tiga ini. Perbesar. Coba perbesar sedikit. Ya. Nah, ini prinsip kepemimpinan, relevansi. Iya kan? Apalagi ini tentang kesenjangan. Wah, wah, wah. Wah, luar biasa ini. Ini satu satu rumusan masalah, satu artikel ini Pak Yasin. Ya. Satu makalah, satu artikel. Satu artikel. Karena prinsip-prinsip saja itu sudah berapa poin. Ah, ini kan, kan kalau kalau artikel kan cuma kurang lebih 10-15 halaman. Beda kalau disertasi, ya kan? Disertasi 200 halaman. Nah, atau saya juga sarankan Pak Yasin kalau tertarik ini poin 1 sampai poin 3 ini bisa menjadi cikal bakal judul dari disertasi Pak Yasin. Tinggal diramu-ramu. Ya kan, diramu sedikit. Apakah mau kajian pustaka begini atau kajian lapangan diimplementasinya misalkan di mana? Kejaksaan. Diimplementasinya di mana? Di sebuah wali kota, kantor bupati, kantor wali kota atau apa gitu, atau di kementerian, dinas dan seterusnya. Boleh, boleh Pak Yasin. Ya. Nah, jadi satu saja poin ini, apalagi 3 poin yang dibahas, memang wah, tidak cukup memang ini kalau cuma 10 menit, 15 menit ya. Nah, jadi ini. Silakan tanggapannya Ustaz Yasin sebelum kita beralih ke catatan saya yang berikutnya. Moderator, tolong pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya. Sebagaimana saya pergi. Oke, silakan ada tanggapan Pak Yasin? Tidak ada? Halo, Kurang. Pak Yasin. Ada tanggapan atau cukup? Eh, Sementara cukup Pak Dokter. Mungkin ada Cukup. beberapa yang masih kurang, mungkin akan segera saya perbaiki. Oke, oke. Kemudian kalau ditanya, ada prinsip-prinsip kepemimpinan. Kita langsung pembahasan. Perspektif Al-Quran, ya, perspektif Al-Quran yang disampaikan tadi Pak Yasin, ya, Pak Yasin. Kalau begitu saya sendiri yang share ini, saya sambil melihat dan melacak, ya, mungkin dilupa nih halamannya nih, oke, oke. Kalau ditanya Pak Yasin, ya, apa prinsip-prinsipnya ini? Kenapa langsung Pak Yasin tahu prinsipnya itu amanah, ya, di prinsipnya itu amanah. Bedanya kita orang awam dengan orang berpendidikan sama bedanya pasien dengan dokter. Pasien sakit apa? Paracetamol. Sakit apa? Asam ektamat. Sakit apa? Bodrex. Langsung, ya kan? Pasien. Anda dokter kepada status Anda dokter kepada pasiennya. Tidak ada itu pasien. Kenapa paracetamol, Dok? Bukan ibuprofen misalkan, bukan Bodrex, iya kan, apa, bukan Paramex misalkan, ya kan, tidak ada itu begitu. Tetapi karena kita yang ini S3 berarti kita S2 saja itu sudah spesialis ya. Anggaplah S1 kalau dokter itu
S2 spesialis. Ini sudah kita semacam spesialisnya spesialis ini. Sekarang di hadapan saya kalau ibaratkan dokter, Anda sudah spesialis SHI, ya kan? Syariah hukum Islam, maka kita tambah lagi spesialisnya, ya kan? Ya, namanya kita semua sudah para-para ada dasar harus ditanya dari mana Anda ambil? Kenapa prinsip Anda mengatakan yang pertama amanah? Kenapa langsung? Ya, ditanya, kenapa Anda ambil paracetamol dibanding ibuprofen misalkan, kan Bodrex daripada Paramex? Dijelaskan karena dilihat komposisinya. Ya misalkan atau pasien dilihat bagaimana alerginya atau ada mahnya, ada apanya. Kan itu dilihat bagaimana riwayat riwayat kesehatannya, ya kan? Maka saya memutuskan begini. Nah, pasti Pak Yasin kalau saya tanya, di mana didapat prinsip amanah? Dari mana asal usulnya? Kenapa langsung tiba-tiba prinsip amanah? Nah, ah, kalau ditanya perspektif Al-Quran, berarti itu tadi cara kerjanya tafsir, tafsir tematik. Kecuali bisa juga saya katakan begini Pak Yasin dan kawan-kawan. Eh, eh, prinsip-prinsip kepemimpinan perspektif hukum Islam atau perspektif apa kalau kita Islam di sini KHI ya, KHI kompilasi hukum Islam atau perspektif menurut siapa gitu. Menurut ulama atau menurut jaksa, menurut hakim atau menurut teori-teori barat, kemungkinan mereka juga akan mengatakan prinsipnya orang pimpin itu namanya amanah. Ya, ya, oke. Jadi menurut manusia secara umum namanya pemimpin, nah, ya, mungkin ada juga teori-teori kepemimpinan yang beredar itu. Kalau kita bicara tentang ilmu politik atau politik Islam, pasti ada di situ. Bagaimana teori-teori seperti teori kalau politik Islam itu kepemimpinan yang terkenal Sayyid Qutb dan beberapa ulama lainnya itu juga mengatakan ya namanya pemimpin harus amanah. Iya kan? Jangankan kita belajar S3, belajar orang awam, jamaah tetangga kita ditanya, bagaimana kalau pemimpin itu? Harus apa tidak? Adil kan? Pasti. Harus amanah tuh, iya, Ustaz. Masa amanah ini, masa anu, ya kan? Jangankan pemimpin, mulai dari OSIS, RT, harus kan amanah. Kalau menyalahi agama, amanah bagaimana? Ya kan? Nah, maka kalau Ustaz Yasin ditanya, dan kawan-kawan jadi ditanya, kenapa langsung amanah? Kita lihat poin berikutnya. Adil. Ya kalau salah adil ya, adil musyawarah apalah, ya kan, di mana ada apa itu istilahnya anu pasti ini semua namanya pemimpin harus adil. Siapa sebegini, coba saya berikan contoh, siapa di antara kita ini masyarakat yang tidak mau dikasih adil? Ya jangankan kepemimpinan, kepemimpinan terkecil itu namanya rumah tangga, istri suami, kalau ada yang tidak adil tuh pada anda bagaimana? Protes kan? Iya, apalagi nanti. Jadi istilahnya anu ditahu ini adil, tetapi centokannya di mana? Kenapa kita ambil langsung adil, amanah, musyawarah? Ini dari teori kah? Dari hadis? Hadis juga ada. Teori kepemimpinan hadis, amanah, adil ada juga Pak Yasin dan kawan-kawan. Tetapi kenapa langsung kita bilang ini prinsip keadilan menurut Al-Quran? Nah, apakah Pak Yasin bisa mentangkis atau saya lanjutkan ini? Atau ada yang mau di dibahas Pak Yasin? Atau mau ada mungkin pembelaan atau apa gitu? Atau ada yang mau disampaikan? Izin tidak, Pak Dokter. Lanjut aja. Cukup ya dulu. Begitu. Iya kan? Itu. Itu. Jadi saya yakin betul betul karena tidak ada centolannya ini. Hmm. Ayo. Oke. Begitu ya. Begitu, begitu. Nah, saya berikan contoh. Silakan buka semua Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ya. Dan minta tolong Ustaz Yasin menampilkan ayat dan terjemahnya. Ayo. Coba. Surah apa tadi? Surah apa tadi? Surah Al-Baqarah ayat 30.
Nah, share screen. Sudah? Silakan tampilkan. Nah, kita lihat aplikasi tafsir tematik dan contohnya dalam tema kepemimpinan yang dibahas oleh Ustaz Yasin. Silakan. Oke, mungkin loading. Tunggu. Oke, silakan bacakan ayatnya Ustaz Yasin. Silakan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil Wa idh malaikati وإذ qala قال wa idh إذ qala. قال wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu Khalifah. ataj'alu qalu ataj'alu fiha man yuf man yufsidu fiha dima wa yasfikun dima wa nahnu Langsung artinya silakan. ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku Oke. mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, oke. Kalau misalkan kita kembali di awal, temanya Pak Yasin kepemimpinan. Kemudian kalau ditanya berapa ayat tentang kepemimpinan, nah, ingat kalau begitu kita harus baca dulu apa ayat-ayat atau kata-kata yang berkaitan tentang kepemimpinan. Ada banyak. Di antaranya dua yang paling populer yaitu al-imam dengan al-khalifah. Imam pemimpin, khalifah juga adalah pemimpin. Nah, misalkan nanti ketika Pak Yasin sudah merevisi kata khalifah dan kata al-imam sudah Pak Yasin dapatkan dalam Al-Quran, ya kan? Kata khalifah misalkan sekitar 4 kali, 5 kali terulang dalam Al-Quran. Nah, ini yang Anda bahas. Nah, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 30. Pak Yasin, ada kata khalifah di situ, pemimpin. Ada kan pemimpin di muka bumi ini? Ada ya, Pak Yasin ya? Kalau begitu, oke. Kami hendak menjadikan khalifah. Khalifah berarti pemimpin. Makanya, ya kan? Makanya kita di antara manusia, hewan, binatang, gunung, siapa yang menjadi pemimpin di situ? Kita kan yang mengelolanya, ya kan? Oke. Berarti yang dimaksud khalifah di sini adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin. Oke, satu. Nah, di sini bisa kita tarik. Di ayat ini, ciri kepemimpinan itu apa ya? Apa ciri kepemimpinan? Ya, oke. Nah, di sini berbicara tentang bagaimana pada mulanya malaikat tanda kutip berkata, Ya Allah, ya Allah, ya itu dah. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak, menumpahkan darah? Nah, bisa tidak? Kalau seorang pemimpin, dia yang merusak. Seorang pemimpin, dia yang menumpahkan darah orang lain. Nah, begitu. Berarti kalau dia menumpahkan orang lain, dia zolim. Dia membunuh orang lain atau dia merusak. Harusnya berarti kata-katanya di sini pemimpin adalah menjaga. Ya, menjaga. Bukan merusak. Betul. Nah, lawan katanya ya merusak itu berarti menjaga atau memperbaiki. Pemimpin itu menumpahkan darah ya. Kalau harusnya ciri-ciri pemimpin yang ideal dalam Islam adalah damai. Bukan sedikit-sedikit sedikit-sedikit cari musuh. Tapi cari teman. Ya kan, menumpahkan darah kan itu musuh berarti. Cari musuh. Berarti dari satu ayat ini, Ustaz Yasin dan kawan-kawan, kepemimpinan itu berarti dia adalah orang yang suka memperbaiki. Tidak merusak. Ada undang-undang ini kalau sudah bagus diperbaiki. Kalau undang-undang ini tidak bagus, diperbaiki. Kalau sudah baik, lebih baik lagi. Bagaimana? Iya kan? Oke, itu. Kemudian kita berusaha untuk damai. Ya, ada namanya win-win solution. Ternyata Al-Quran itu menjelaskan itu.
Kita sebagai pemimpin di rumah kah, di sekolah kah, di kampus, sampai negara Republik Indonesia, pemimpin yang ideal menurut Al-Quran di sini dari surah Al-Baqarah ayat 30 baru kata khalifah ya. Belum lagi kata ayat-ayat yang lain khalifah, belum lagi kata al-imam atau kata-kata yang lain. Ternyata baru satu ayat Ustaz Yasin. Di sini kita diinfokan bahwa Al-Quran menyuruh seorang pemimpin tidak merusak di muka bumi ini. Tidak merusak. Kalau ada pemimpin tidak merusak, tidak sesuai dengan perspektif Al-Quran. Ini kata Al-Quran. Ini ayatnya surah Al-Baqarah 30. Titik. Nah, itu tafsir tematik. Yang kedua dari ayat ini. Jadi kita dulu ada ayat, ada centol ayat, dijelaskan. Ada centol ayat, dijelaskan. Itu cara kerja tafsir tematik. Ada centol ayat, dijelaskan. Ada centolan ayat. Jadi saya minta makalah-makalah yang lain, ada centolan ayatnya, itulah ayatnya dijelaskan. Oke, ada pendapat-pendapat yang lain, ada hadis juga. Betul, jangan lupakan hadis, jangan lupakan pendapat ulama. Oke, boleh. Tapi itu sekunder. Yang primer, cara kerja dari tafsir tematik adalah fokuskan kepada ayat terlebih dahulu. Dari ayat itu, biarkan ayat bicara kepada kita. Ya, biarkan ayat itu berbicara kepada kita bahwa seorang pemimpin hendaknya apa? Hendaknya apa? Oke? Nah, saya berikan contoh. Kata Khalifah lagi surah Shad ayat 26. Coba surah Shad itu ayat surah ke 38 kalau tidak salah. Silakan Ustaz Yasin tampilkan lagi surah Shad ayat 26. Ada juga kata Khalifah. Ya. Kalau tidak salah ini tentang ya Dawud. Tentang Dawud. Coba lihat. Coba lewat Ustaz Yasin. Bisa lagi tampilkan surah Shad ayat 26. Saya ingin tantang semua. Tadi saya sudah kasih contoh ya. Jadi di ayat itu tentang khalifah, kata khalifah. Besok-besok kita membahas tentang apa? Satu ayat ada al-adlu, ada kemarin ayat tentang kesehatan. Di situ Anda lihat apa kira-kira kata kunci di ayat itu atau sifat yang menunjukkan dan mendukung variabel kita. Ada, oke, coba lihat. Ada kata-kata khalifah. Ya Dawud. Ah, betul ini cocok nih. Ya Dawud. Ini pertama. Inna ja'alna ka khalifah. Khalifah kan? Bagus. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah. Oke. Coba lihat kata kuncinya Pak Yasin. Sebelum saya, kalau Ustaz Yasin belum tahu, baru saya alihkan kepada yang lain. Coba cari kata kuncinya Pak Yasin. Pemimpin atau khalifah, penguasa di bumi ini, sifatnya itu, karakternya itu, prinsipnya itu harus apa? Coba, Pak Yasin. Nah, begini tafsir tematik. Coba lihat. Harus apa itu seorang pemimpin? Harus adil. Harus memberi keputusan perkara berarti masalah ya. Perkara di antara manusia atau jamaahnya dengan adil. Adil. Begitu. Adil. Nah, itu nih tadi. Berarti masuk tadi itu yang saya katakan. Yang tadi adil kan? Masuk kan? Bahwa prinsipnya betul. Sebenarnya isi dari makalahnya Pak Yasin ya itu sudah jadi, sudah bagus. Tapi kita lihat dulu cari cara kerjanya. Kita seperti syariah hukum Islam, ya, kita ini tidak belajar fikih, kita belajar usulnya. Ya, usulnya. Kita bukan belajar tafsirannya anu jadi, tidak. Tafsir tematik itu prosesnya. Ya, jadi kita ini belajar usulnya. Makanya tafsir itu ilmu tafsir terkadang dikatakan usulut tafsir. Kalau fikih usulul fikih. Maka kita ini ilmu tafsirnya ada tafsir tematik dan seterusnya. Itu usulnya ini. Jadi yang kita mau nanti makalah itu berbasis usul. Jadi adil apa itu anu jadi pasti begitu. Siapa di sini tidak mau pemimpinnya adil? Pasti mau semua kan? Nah, tapi mana usulnya itu? Ya kan? Jadi kita ini berbicara usulnya ini, usulnya ya. Untuk lebih enaknya usulnya, cara cara kerjanya, prosesnya dulu kita tanya. Hasilnya nanti kita kembangkan masing-masing. Ya kan? Sekarang istilahnya saya ajari bapak-bapak, ibu-ibu caranya memasak semua. Ya kan? Cara memasak. Adapun orang cara memasaknya ada ciri khasnya masing-masing. Oke, tapi saya ajari sekarang teknik memasak Al-Qur'an ya, bagi dengan cara teknik tafsir tematik. Nanti dikembangkan kalau sudah paham nanti tinggal dikembangkan.
dengan tafsir ahkam, tafsir maqasidi, tafsir bahasa, tafsir apapun itu pendekatannya, silahkan kembang ke tafsir, tahu dulu prinsip dasarnya. Nah, betul. Apa yang kedua, Pak Yasin? Pemimpin itu selain harus memutuskan perkara dengan adil, harus apa juga? Harus apa juga? Pemimpin tidak mengikuti hawa nafsu. Ah, berarti kalau tidak mengikuti hawa nafsu, apa lawannya hawa nafsu? Kolbu. Kolbu. Iya kan? Tidak mengikuti hawa nafsu. Berarti mengikuti hawa nafsu. Saya teringat itu kalau kita pelajar kajian-kajian tafsir hadis. Misalkan kalau hadis secara khusus itu Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu hafal 100.000 hadis. Ya kan? Apa kata Imam Bukhari? Supaya saya menulis ini hadis yang saya hafal. Ya, dalam sebuah kitab sohi saya, ya standar sohi saya ini. Oke. Siapa tahu ada hadis saya yang salah-salah. Apakah karena kehilafan saya atau hawa nafsu saya atau apa? Apa yang dilakukan Imam Bukhari? Saya sholat sunnah dulu. Ambil wudhu, kemudian saya sholat sunnah. Minta petunjuk. Jangan sampai saya menulis hadis berdasarkan hawa nafsu. Bayangkan. Imam Bukhari saking khawatirnya tidak menulis sebuah ilmu dengan berdasarkan hawa nafsu, maka diawali membersihkan diri dengan tohara, berwudu, dan sholat sunat. Kemudian dia berdoa, minta petunjuk. Satu hadis, satu sholat sunnah. Bayangkan, Masya Allah. Apakah hadis ini yang saya tulis betul-betul sahih dari baginda Rasul atau hadis palsu? Siapa tahu saya salah. Ya kan? Siapa tahu hanya saya membenarkan berdasarkan hawa nafsu. Saya mau tanya dulu hati saya ini. Karena hati kan cerminan ilahi. Makanya beliau sholat terlebih dahulu. Nah, berarti seorang hakim ya ya harusnya tidak mengikuti hawa nafsu. Ah, nanti Anda kaji bagaimana seorang pemimpin itu tidak mengikuti hawa nafsu. Satu, berarti menggunakan kalbunya. Dua, menggunakan ilmunya. Ya, ya kan? Tiga, mungkin menggunakan agama. Makanya ada kan setiap pemimpin itu namanya staf ahli. Staf ahli bidang agama, staf ahli bidang pendidikan. Ada kan biasa wali kota, menteri, apalagi presiden. Ada kan staf ahlinya. Ah, begitu. Di sini, karena kalau pemimpin, nah di sini kita pendiri bangsa Indonesia memahami ayat-ayat ini tidak boleh pemimpin menggunakan hawa nafsu sendiri dia memutuskan perkara, ya makanya dibutuhkan banyak otak, banyak akal dan banyak ilmu. Maka kita jelaskan, oh tidak boleh mengikuti hawa nafsu, berarti ini nih tidak boleh kepentingan-kepentingan pribadi. Iya kan? Kepentingan-kepentingan duniawi. Iya kan? Kalau begitu apa lawannya? Menggunakan ilmu. Ada metodologinya. Ada apanya. Dan seterusnya. Ah, ini. Oke? Nah, bahkan di ayat ini, jangankan karakter atau sifat kepemimpinan, di sini diinformasikan bahayanya pemimpin yang tidak memenuhi syarat. Nah, coba lihat itu. Karena akan menyesatkan. Ya kan? Berarti ini cirinya. Kalau kita tidak mengikuti prinsip-prinsip yang baik yang disebutkan tadi, mengikuti prinsip-prinsip yang tidak baik, ya, memutuskan secara zolim, adilkan lawannya zolim, ya. Kemudian memutuskan perkara mengikuti kepentingan hawa nafsu, maka di sini dijelaskan Al-Quran dampak besarnya itu adalah menyesatkan. Nah itu kan atau terus coba lihat, menyesatkan engkau bahkan orang lain juga dari jalan Allah. Dan ingat, ada azab yang berat. Ya, di hari perhitungan. Coba ya. Dan engkau melupakan hari perhitungan. Sekiranya orang ini tahu saja satu ayat, dua ayat yang disampaikan ini Pak Yasin. Ya, mohon maaf. Biar tidak ada KPK. Itu tidak ada KPK. Kalau dipaham satu dua ayat saja ini tadi yang baru-baru jelaskan. Biar tidak ada KPK, BPK, atau apakah. Biar tidak ada itu. Aman Indonesia, aman. Tapi karena prinsip ini kebanyakan tidak mengikuti hati atau tidak mengikuti prinsip agama, mengikuti apa? Hawa nafsu dan kepentingan, KPK dibuat. Iya kan? Dan seterusnya, badan pengawas dibuat.
Sekiranya tidak itu, santai-santai tuh KPK, tidak ada orang masuk penjara, tidak ada orang korupsi dan seterusnya. Nah, begitu Pak Yasin cara kerjanya. Ini baru dua loh. Ya, Pak Yasin dan kawan-kawan yang lain, ada yang ingin bertanya sebelum kita lihat lagi poin berikutnya? Silakan, bertanyalah supaya kita kembangkan. Yang kita terpukul sama kegagalannya Ustaz Yasin. Gimana Pak Yasin? Bagaimana yang lain? Dilanjut atau tidak? Atau ada pertanyaan atau tidak? Saya ingin mendengarkan suara dulu. Ada atau tidak? Adakah? Sampai Ustaz. Ya, silakan. Eh, kalau berdasarkan dengan ayat ini, sepertinya tidak ada pemimpin yang sesuai dengan prinsip yang disebutkan tadi. Lalu Mungkin bagaimana? sedikit Ji, sedikit Ji. Tuh, apa tuh ada tahu ah? Ya, ada sedikit. Ya, ya. Ya. Terus Ibu silakan. Hanya sedikit sekali nih Pak yang menghampiri. Iya itu. Itu. Iya, Kang. Ah, eh, kalau untuk itu jangankan pemimpin sekarang, Nabi Muhammad sebagai hakim pertama di dunia dalam Islam, ya. Coba buka surah An-Nisa ayat 105. Oh iya, 105, 106. 105 saja dulu. Coba Pak Yasin. Tadi ada yang bertanya bagaimana asbabun nuzulnya, kisahnya. Ini penting ini, sudah masuk itu langkah-langkah selanjutnya. Dilihat asbabun nuzulnya, munasabah. Coba An-Nisa 105 kalau tidak salah. Wastaghfir. Coba dilihat Al-Quran itu. Sudah dapat surah An-Nisa 105. Oke, 105, 106. Sudah dapat? Ya ayyuhalladzina amanu syahadatum bainakum. Apa itu? Bukan. An-Nisa 105 bukan itu. Inanzalnaka itu kalau tidak salah. Yang mana Bil Ustaz? haqqi. An-Nisa. An-Nisa 105. An-Nisa 105. Hmm. Inanzalnaka. Inna anzalna ilaika. Iya itu anzalna ilaih. Iya itu. Inna Coba di-share. anzalna ilaikal kitaba bil Inna anzalna ilaika Anzalna. kitaba. Iya itu inanzalna ilaika. Oke. Berbicara tentang asbabun nuzul. Ini juga tentang ini. Suatu ketika asbabun nuzul ini ayat. Suatu ketika ini juga tentang keadilan. Ini coba lihat ayat-ayatnya ya. Memutuskan perkara, ya kan? Suatu ketika ada orang yang sengketa tanah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mulai dari pada masa Nabi, bahkan sebelum-sebelumnya, sudah lama itu masalah klasik itu tentang sengketa tanah. Ya, kalau Anda menjumpai sekarang, apalagi sekarang tambah mahal tanah, sengketa tanah, bersaudara, bertetangga, bernegara. Namanya tanah kan anu mahal ini. Harta ini, harta, ya kan? Maka ada seorang orang 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 Yahudi dengan orang Muslim beragama Yahudi dan beragama Islam. Keduanya ini menghadap kepada Rasul. Rasul sebagai apa? Hakim. Oke, karena ini di depan saya ini mungkin calon-calon hakim semua ini, ya kan? Minimal hakim di rumah sendiri, ya kan? Oke, terbetik dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbetik ini, terbetik. Yahudi dengan Muslim. Bagaimana Ibu Lela? Ada Muslim, ada orang Yahudi. Siapa mau dikasih menang ini? Anda seorang hakim. Iya, ya kan? Namanya Yahudi dalam dengan orang kafir, orang Muslim. Ya, yang mana mau di anu? Ibu Lela, bagaimana Ibu Lela? dalam perkara apa ini Ustaz? Tadi bilang apa, sebidang anu sengketa tanah ini. Eh, Baru kejauhan dilihat ada orang kafir, ada orang Muslim, ada orang Yahudi, orang Muslim. Yang mana mau dimenangkan? Hmm.
dilihat dulu dari bukti-buktinya juga Ustadz. Siapa tahu Betul, memang yang itu orang teorinya. Yahudi, iya, Oke, siapa tahu itu memang orang teorinya, Yahudi betul. memang dia punya bukti yang Tapi kuat bahwa dia Rasulullah, pemilik. betul, betul. Manusia itu manusia. Rasulullah juga dalam seorang manusia terbetik dalam hatinya. Terbetik ini, terbetik, terbetik. Yahudi bukan anggota ini. Muslim, anggota ini, anggota ya, anggota ya. Ya kan? Terbetik dalam hatinya Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad. Coba lihat itu di kitabnya As-Suyuti dan At-Tabari dan beberapa kitab yang lain, terbetik dalam hatinya nih. Bertengkar kini dua orang. Ya, pasti sebagai manusiawinya Rasul, sebentar ini mau kasih menang ini orang Muslim ini. Ya, mau kasih menang orang Muslim. Coba lihat ayat selanjutnya, Ustaz. Ayat selanjutnya, 106-nya. Coba lihat ayatnya. Setelahnya, 106, setelahnya. Wastagfirillah. Mohon ampun kepada Allah. Sudah paham? Kenapa langsung ayat tentang hukum ini? Langsung Nabi Muhammad dikatakan, Muhammad, wastagfirillah. Muhammad, istighfar ki Muhammad. Bayangkan, bagaimana saya asing? Bagaimana Anda jelaskan itu? Nah, Muhammad, wastagfirillah. Muhammad, mohonlah ampun kepada Allah. Dibayangkan. Nabi Muhammad ini. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Wastagfirillah Muhammad. Kenapa begitu? Coba Muhammad Yasin. Bisa dipahami. Kalau membuat makalah, bagaimana kira caranya menerasikan? Saya bantu ini. Bagaimana Pak? Nah, atau Ibu Dahlia bisa membantu? Kenapa? Eh, Coba. ini Hmm. perintah, perintah Perintah untuk kepada Nabi Muhammad, eh, un- perintah pada Nabi Muhammad untuk segera meminta ampun setelah ada niat keliru. Jadi baru niat keliru bayangkan. saja diharuskan meminta ampun, apalagi kalau sudah melakukan. Begitu. Iya kan? Begitu. Bayangkan. Disuruh minta ampun. Begitu. Jadi, iya. Sekiranya Nabi Muhammad bukan maksum, tidak dikontrol kenabiannya, bukan nabi, seperti kita kan bukan nabi. Ya, mungkin saja dia keliru. Tapi Nabi Muhammad kan dikontrol. Belum punya ucapkan, baru dalam hati, stop, stop. Ada Jibril, wastagfirillah. Mau ke begitu, mau ke begitu. Nah, itulah bagusnya seorang hakim yang menggunakan pendekatan langit atau dekat dengan langit. Jadi bukan hanya tinggal di bumi, tapi dekat dengan langit. Dikontrol oleh langit. Dikontrol oleh langit. Ya, bayangkan. Saya berikan contoh lagi yang kedua. Ada dua orang yang sengketa. Ya, saya berikan banyak-banyak ayat-ayat, hadis-hadis, contoh-contoh tentang hukum ini. Karena siapa tahu besok-besok sangat berguna bagi Anda semua. Yang satu itu orang kaya mengaku, lagi-lagi tanah atau kebun. Lagi-lagi pasti itu dari ini menarik untuk disengketakan. Ya kan? Orang kaya ini mengaku bahwa dia yang punya ini sebidang tanah. Saking saking maunya yang orang kaya ini mendatangkan sertifikat palsu dan saksi palsu. Kan orang kaya bisa apa? Bisa bayar, ya kan? Bisa membeli. Itu sertifikat palsu satu. Orang miskin ini tidak ada sertifikatnya. Orang bodoh, ummiun, buta huruf. Mau bayar orang, apalagi saksi palsu, tidak ada. Sewa pengacara kalau kita tidak ada. Istilahnya dia hanya bermodal juga dong, lisan ji. Nah, kita lanjut lagi. Pak Abdul Latif, kalau Anda posisi ini, ada orang kaya, Anda tidak tahu ini Pak Latif. Dua orang sengketa. Tapi ini yang orang kaya, ada sertifikatnya, ada saksinya. Ya kan? Terlepas apakah Anda tahu atau tidak, yang penting ada buktinya, tahu ah. Tapi yang orang miskin ini, ya belum Anda tahu apa yang mana kira-kira mengaku-mengaku atau yang membuat-buat. Orang miskin ini tidak ada sertifikatnya, tidak ada hitam di atas putihnya, tidak ada buktinya dan tidak ada saksinya. Maka Pak Ahmad Abdul Latif, Anda sebagai hakim, bagaimana cara Anda memutuskan? Tentu memenangkan siapa? Memenangkan siapa? Pak Dokter, ada contoh ayatnya yang saya bisa lihat.
atau Bukan ayat ini, hadis lagi. Bukan Ini ayat, tadi saya bilang kasus. tafsir hadis ini. Tafsir hadis ini. Makanya kita adukan tafsir hadis. oh, hadis Ustaz. Hadis lagi nih. Iya. Nah, iya. Saya sudah bocorkan tadi bahwa oke, itu saksi palsu. Tapi kalau Anda tidak tahu saksi palsu, pasti hakim manapun itu akan memenangkan yang punya bukti. Ya, yang punya saksi. Ya, pasti itu menang. Oke. Apa yang terjadi? Rasul juga mengatakan begitu. Si fulan yang orang kaya ini, saya putuskan Anda yang punya ini tanah. Satu. Sudah nih. Kami memang tahu bukti, ada buktinya. Bagaimana? Tapi tunggu dulu. Berdua ini tunggu dulu berdua ya. Jangan dulu tinggalkan. Saya ingin ceramah dulu. Jadi kasih dulu nasihat. Ah, makanya ini terkenal sebuah hadis ini. Ya, siapa yang mengambil haknya orang lain, tanah orang lain, shibron, satu jengkal saja. Pernah dengar itu? Satu jengkal saja, neraka. Ini asbabul urutnya ini. Satu jengkal. Apalagi 1 hektar. Iya kan? Satu jengkal. Nah, silakan pulang. Itu mau aku bilang. Nah, ingat ya. Oke, siapa yang mengambil haknya orang lain 1 jengkal saja, neraka. Apalagi anu. Oke, sudah pulang nih. Walhasil apa? Oke, setelah dilihat kosong, ini orang kaya langsung datang coko-coko sembunyi-sembunyi kepada Nabi. Ya Rasul, anu ja, bohong nggak Rasul? Ampun, ampun mak. Tapi menangku tadi ada buktinya. Tidak, palsu, palsu, palsu. Saksi apa? Mengaku. Oke, Padeng. Akhirnya kamu mengaku. Tapi memang diputuskan dia menang. Dia menang. Sekiranya hakim ada pendekatan begini sekarang, hebat. Ki. Makanya harus ada ceramah-ceramahnya juga. Nah, ya. Kemudian yang orang miskin. Eh, anu Rasul, saya hargai pendapat tadi yang pertama. Kalau kita istilahnya kah, masa menelan ludah, ya kan? Tak kalah bicara 2 kali ki. Saya juga ikhlas mak ya Rasul. Karena engkau adalah Rasulullah, Habibullah. Apa keputusanmu? Walaupun tadi saya sempat kecewa, ya apa boleh buat? Ada tahu buktinya, saya tidak ada. Ya kan? Tapi saya sudah ikhlas, ridho ya Rasul. Tidak mau nak terima. Hmm. Jadi orang kaya nak kembalikan yang berhak ini tak kalah tidak mau menolak. Tak kalah anu mak tidak mau mak. Tak kalah ikhlas mak. Nah, disinilah berbicara tentang wakaf pertama di dalam dunia Islam. Maka orang itu kalau itu yang orang miskin itu yang punya hak mewakafkan kepada negara, kepada Nabi untuk mengelola. Inilah cerita tentang wakaf pertama di dunia Islam. Nah, karena tidak mau daripada tidak ada yang punya, iya kan? Yang punya juga nak kasih sama orang, itu dari jiwa tidak mau tahu karena takut ke neraka. Iya kan? Kalau begitu kembali kepada Rasul, kembali kepada negara. Wakaf. Wih, pas meja 6 ya. Alhamdulillah. Sudah nih. Begitu. Ya, jadi jangan lupa Al-Quran, hadis, ada anu dan seterusnya dan seterusnya. Sudah? Ada yang ingin menambahkan sebelum kita tutup? Mungkin anu Ustadz, jadi yang dibuat ini tadi ambiguku, apakah artikel atau makalah? Saya bebaskan mau makalah, mau artikel, terserah. Terserah. Siap. Mau bentuk artikel, kasih sempurna. Kalau artikel ya, ya oke. Kalau bentuk makalah juga silahkan, silahkan. Ya, Siap. walaupun saya Yang besar diturnitin keinginan, Ustadz di yang diturnitin, yang ditulis. Besar keinginan saya, ini adalah murni hasil kerja, hasil usaha, hasil meluangkan waktu Anda. Saya sebenarnya sekarang menuai hasil setelah saya menanam beberapa tahun yang lalu. Sama ketika kita S2, S3 di pasca sarjana, Alhamdulillah saya tidak pernah copy paste makalahnya orang. Sehingga kalau saya mau besok-besok mau mengajukan artikel-artikel, biasa kita diwajibkan sekali setahun minimal ada artikel. Ya kan? Saya tidak kewalahan lagi. Saya tinggal mengambil, oh ini makalah aku dulu waktu S2, S3. Ini murni hak cipta saya ini. Saya sendiri yang tulis. Iya kan? Dan saya turniti memang tidak ada. Dan seterusnya tinggal saya edit-edit sedikit. Jadi artikel. Keluar Sinta 2, Sinta apa, dan seterusnya. Nah, Anda juga begini. Siapa tahu begitu. Hak cipta Anda bahwa Anda sudah berusaha begini-begini dan seterusnya ya. Silakan yang mana mudah lah. Artikel atau makalah silakan. Mau mempublish Siap. juga, boleh juga.
kalau susah untuk mempublish boleh juga. Saya tidak memaksa bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, kalaupun dipublish saya juga tidak paksa Sinta atau yang penting artikel juga tidak apa-apa. Saya hanya la yukallifullahu ya, sesuai dengan kemampuan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ya, silakan. Karena ada juga itu biasa dosen yang mewajibkan publish karena ya saya juga kasihan bela. Coba publish itu gratis Ji. Karena banyak juga itu publish apalagi tinggi-tinggi Sintanya mahal tongi. Belum lagi SPP atau susunan anatta, pupuk anatta. Masya Ya kan, Allah, saya tabarakallah. memperhitungkan begitu. Memperhatikan. Makanya saya itu beli Zoom sendiri. Daripada mahasiswa lagi beli-beli Zoom atas 1 bulan, 1 bulan. Cuma pas 1 tahun ini bela. Kada luar sami. Ya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Jangan dulu, tunggu dulu. Ibu ATL dengan Ibu Dwi itu saya lihat kembar ya. Jangan sampai cabi, Ustaz. Calon guru besar semua saya lihat ini. Masya Allah, amin. Amin. PP-nya calon guru besar. Oke, cukup. Masih ada lagi? Ya, sudah azan ini. Saya lihat di masjid saya. Iya, sudah. Ya, oke. Terima kasih. Nanti yang Terima lainnya. kasih banyak Oke, Pak kalau Dokter ada atas diskusikan di grup sama-sama. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, alhamdulillah.